Banyak banget di antara teman-teman yang masih bingung menentukan kondisi channelnya apakah normal, baik-baik saja, atau justru sebaliknya nih, lagi ada masalah ataupun problem di channelnya. Sebagai contoh misalnya ada yang bertanya ke saya, "Bang, saya udah lama banget nggak ngonten di channel saya, udah lebih dari 2 bulan. Apakah channel saya masih bisa dilanjutkan?" Atau ada juga yang bertanya, "Kenapa ya Bang, iklan di video saya tiba-tiba hilang? Kemudian saya cek di YouTube Studio, dolarnya juga tidak ada, alias dolarnya hilang." Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya problem yang mungkin akan terjadi di channel teman-teman setelah nanti channelnya dimonetisasi. Nah, untuk mencari solusinya dari problem yang kita alami, itu sebenarnya cukup gampang banget ya. Kita bisa berfokus di halaman YouTube Studio kita. Jadi kita tinggal buka YouTube Studio, kemudian kita pilih di bagian menu dolar. Di situ akan kelihatan tampilannya, apa masalahnya dan apa solusinya. Dan tampilan ini tentunya akan berbeda ya setiap channel ya, karena beda masalahnya, tampilannya juga akan berbeda. Maka dari itu, di video ini saya akan jelaskan beberapa problem yang sering terjadi di sebuah channel YouTube beserta solusinya. Jadi pastinya video saya ini akan bermanfaat banget untuk teman-teman. Jadi silahkan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini. Nah, sekarang kita bahas dulu dari tampilan yang pertama yang sering banget ditemuin sama YouTuber pemula. Jadi di sini kita fokusnya di aplikasi YouTube Studio, lebih tepatnya di menu dolar ya. Nanti teman-teman sambil nonton video ini bisa sambil dibuka-buka ya, biar teman-teman nanti juga akan paham. Nah, biasanya tampilan pertama adalah kita mendapatkan error di langkah 2, alasannya duplikat AdSense atau akun AdSense sudah ada. Nah, ini kenapa terjadi? Ini biasanya karena pada saat kita mau daftar monetisasi, ada yang salah tekan, ada langkah yang salah kita lakukan. Jadi, kita itu mendapatkan duplikat AdSense. Nah, YouTube itu mendeteksi kita itu punya 2 akun AdSense, tapi dalam identitas yang sama. Makanya dia errornya adalah duplikat AdSense. Lalu bagaimana solusinya? Solusi yang dikasih YouTube itu biasanya kita disuruh menutup akun AdSense kita yang satu lagi. Masalahnya ketika kita menutup akun AdSense satu lagi, itu kadang ada yang berhasil, ada yang lebih parah. Makin parah nih masalahnya gitu. Terus kita otak-atik lebih jauh lagi, makin tidak selesai. Lalu ada solusi lain nggak? Solusi lain itu biasanya, kalau saya di kelas YouTube saya yang 1 jam, kan ada nih beberapa orang yang join di kelas YouTube saya untuk menyelesaikan masalah ini ya. Nah, itu biasanya saya akan memilih opsi ganti akun atau ubah pengaitan. Di langkah 2 itu kan ada tombol itu ganti akun. Jadi kita juga bisa mengganti akun ke akun AdSense yang baru. Caranya kita buat dulu email baru. Setelah kita punya email baru, nanti email baru ini akan kita gunakan untuk AdSense. Jadi nanti email AdSense dengan email YouTube itu berbeda. Ya tidak ada masalah gitu kan. Yang penting masalah ini nanti selesai gitu. Nah, gimana cara menautkan email baru kita tadi? Caranya di langkah 2 itu kita tinggal tekan tombol ganti akun atau ubah pengaitan. Nanti setelah itu kita pilih opsi yang tidak. Saya tidak memiliki akun AdSense gitu kan. Opsi tidak. Setelah itu nanti kita tinggal login menggunakan email yang baru kita buat tadi. Jadi jangan pakai email YouTube-nya, tapi pakai email yang baru kita buat tadi. Nah, di sini biasanya problemnya itu selesai, bisa terhubung dan langkah 2-nya nanti bisa selesai. Tapi ada beberapa orang juga yang sudah melakukan itu tapi tidak selesai. Nah, kenapa tidak selesai? Karena sudah terlalu banyak di otak-atik. Udah coba cara ini, coba cara ini, ya kan? Jadi masalahnya makin ruwet gitu, makin susah gitu kan. Makanya beberapa orang itu join di kelas YouTube saya. Nah, kelebihannya kalau join di kelas YouTube saya yang 1 jam, kita itu bisa konsultasi langsung, teman-teman bisa ngobrol langsung dengan saya selama 1 jam sambil menyelesaikan problem masalah channelnya tadi. Ya, jadi saya bisa tahu nih, bisa ngobrol sama pemilik channelnya, saya bisa tahu latar belakang channelnya gimana, udah ngelakuin apa aja, sehingga saya lebih mudah untuk menyelesaikan masalah itu. Nanti teman-teman yang mau join di kelas YouTube saya yang 1 jam itu, kelas konsultasi, link pendaftarannya ada di deskripsi video ini ya. Buat yang tidak tahu cara membuka deskripsi video ini, tinggal tekan aja judul videonya 1 kali. Nanti di situ ada link pendaftaran untuk kelas konsultasi 1 jam di zona tutorial. Kita lanjutkan. Kalau nanti tampilannya seperti ini di bagian YouTube Studio di menu dolar, itu ada error di langkah 2, tapi errornya itu bukan duplikat AdSense, melainkan notifikasi errornya itu verifikasi identitas diperlukan. Nah, kalau seperti ini kondisinya, teman-teman tidak perlu ganti akun AdSense. Tetapi teman-teman tinggal tekan tombol perbaikan di AdSense. Jadi kita harus menyelesaikan masalah verifikasi identitas ini di akun AdSense kita. Ini terjadi karena teman-teman itu belum mengirimkan foto KTP. Misalkan foto KTP, SIM ataupun paspor ya, bisa salah satunya.
Intinya kita itu setelah monetisasi kita memang harus verifikasi identitas kita. Kalau kita tidak memverifikasi identitas kita dalam waktu yang sudah ditentukan oleh YouTube, biasanya seperti ini notifikasinya. Nanti akan muncul di langkah 2 itu, errornya adalah verifikasi identitas diperlukan. Atau ada juga teman-teman yang sudah melakukan verifikasi identitas KTP-nya, sudah mengirimkan foto KTP-nya, tapi foto KTP-nya itu ditolak ya, karena alasan tertentu. Misalkan karena fotonya buram atau fotonya nggak sesuai dengan aturan YouTube-nya gitu. Nah, itu masih bisa kita perbaiki di AdSense, kita tinggal upload saja. Nah, ada masalah lain, ketika kita mau upload foto KTP kita, terkadang tombol uploadnya itu tidak ada. Kenapa tombol uploadnya itu tiba-tiba bisa hilang di akun AdSense kita? Itu karena kita sudah melebihi batas maksimal percobaan. Jadi, kalau nggak salah itu lebih dari 3 kali kita upload foto KTP di akun AdSense kita, dan tidak berhasil, itu secara otomatis tombolnya itu hilang di akun AdSense kita. Kalau tombolnya hilang, ya kita bakal bikin kita pusing kan, gimana mau upload foto KTP-nya kalau tombol uploadnya saja tidak ada. Lalu solusinya gimana kalau teman-teman mengalami seperti itu? Solusinya hubungi tim YouTube. Ya, jadi hubungi tim YouTube, nanti tim YouTube-nya itu bisa membantu kita untuk memunculkan tombol uploadnya lagi, atau bisa membantu kita verifikasi identitas kita. Ini juga sering dikonsultasikan di kelas YouTube saya yang 1 jam. Ada beberapa orang yang udah galau banget nih, udah bolak-balik ditolak nih verifikasi KTP-nya. Akhirnya dia join di kelas YouTube saya. Setelah dia join di kelas YouTube saya yang 1 jam, kita ngobrol, saya bantuin, masalahnya selesai untuk verifikasi identitasnya. Sekarang kita lanjut, kalau teman-teman mengalami masalah yang seperti ini, di langkah 2-nya itu error, dan notifikasi errornya itu detail pembayaran diperlukan, itu artinya teman-teman belum menyelesaikan detail pembayaran dengan benar di akun AdSense-nya. Solusinya gimana? Solusinya, coba cek lagi nama dan alamat di akun AdSense-nya. Pastikan namanya itu sudah sesuai dengan KTP, alamatnya itu sudah sesuai dengan KTP. Jadi nama yang ada di akun AdSense kita, itu nama sesuai dengan KTP ya, bukan nama channel. Kemudian nanti setelah itu teman-teman bisa melakukan verifikasi rekening bank. Kalau seandainya nanti sudah bisa ada tombolnya untuk melakukan verifikasi rekening bank, silakan teman-teman verifikasi rekening banknya, karena itu akan berkaitan dengan detail pembayaran. Jadi nama, alamat, dan rekening banknya itu harus selesai dan benar ya. Jadi nanti tidak ada notifikasi detail pembayaran diperlukan. Selanjutnya, kalau teman-teman menemukan masalah yang seperti ini, ketika kita ngecek di bagian menu dolar YouTube Studio, gambarnya seperti ini dan ada notifikasi di atasnya Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk monetisasi. Kemudian ada juga tombol banding, itu artinya kondisi channel teman-teman itu sedang dismonet ataupun dismonetisasi. Dan tampilan ini berbeda ya antara yang ada di HP dengan yang ada di YouTube Studio yang versi desktop. Jadi nanti coba dicek dua-duanya. Kalau di aplikasi YT Studio itu biasanya tombol bandingnya itu tidak ada, tidak muncul. Tapi kalau kita cek di YouTube Studio yang versi desktop, nanti di situ akan lengkap keterangannya, ada tombol bandingnya. Nah, kalau masalah ini terjadi di channel kita, apa solusinya? Solusinya adalah kita membuat video banding. Nah, gimana cara membuat video banding? Itu tutorialnya banyak banget di YouTube. Banyak orang-orang yang membahas gimana cara membuat video banding YouTube untuk bisa monetisasi. Jadi memang kita harus membuat video banding. Dan biasanya video banding ini akan dibatasi tanggalnya. Waktunya itu dibatasi. Jadi jangan sampai kelewatan tanggal yang sudah ditentukan YouTube. Biasanya ada batas maksimalnya tuh. Ya, nanti di samping tombol banding teman-teman bisa lihat di situ kapan terakhir teman-teman bisa melakukan banding. Usahakan teman-teman segera melakukan banding sebelum tanggal yang ditentukan oleh YouTube tadi. Itu solusinya kalau tampilan di YouTube Studio teman-teman itu errornya ada tombol banding. Kemudian ada yang mirip nih dengan masalah yang sebelumnya. Kalau nanti teman-teman ngecek di bagian menu dolar YouTube Studionya, dan di situ nanti tampilannya mirip dengan yang sebelumnya, tapi bedanya tidak ada tombol banding atau tanggal tombol bandingnya itu sudah lewat ya, sudah lewat lama gitu. Artinya di sini kondisi channel teman-teman itu sedang dismonetisasi juga, sama. Tapi teman-teman tidak bisa mengajukan banding karena tidak ada tombol untuk bandingnya atau sudah terlambat lah untuk mengajukan bandingnya. Nah, kalau begini gimana solusinya? Solusinya teman-teman itu melakukan pengeditan channel. Ya, diedit channelnya, bisa ngedit thumbnailnya, ngedit judulnya, atau kontennya bisa lebih original, ngedit deskripsi gitu ya. Intinya kita melakukan pengeditan channel, bisa menghapus video juga yang bukan video karya kita gitu ya. Nah, setelah kita melakukan pengeditan channel, nanti kita itu menunggu 3 bulan setelah video banding tadi. Misalkan banding kita itu 1 Januari, ternyata banding kita ditolak nih 1 Januari gitu. Artinya kita menunggu 3 bulan dari tanggal 1 Januari tadi untuk bisa mengajukan ulang untuk monetisasinya.
Cara mengajukan ulang monetisasinya gimana? Ya di bagian tampilan tadi, di bagian paling bawah nanti ada tombol ajukan ulang permohonan. Nah, kalau tombol itu sudah berwarna biru, sudah bisa ditekan gitu ya, itu artinya kita sudah bisa mengajukan ulang monetisasi. Jadi ketika channel kita itu dismonetisasi, YouTube itu memberi dua pilihan ya, dua opsi. Opsi pertama, kita disuruh membuat video banding. Ya, kita buatlah video bandingnya, cari tutorial di YouTube. Kalau video bandingnya udah kita setor, kemudian video banding tadi ditolak, maka kita lanjut ke opsi nomor 2. Opsi nomor 2 ya pengeditan channel. Kita harus ngedit channel kita dan itu menunggu 3 bulan untuk bisa mengajukan ulang monetisasi. Nah, biasanya 3 bulan ini juga masih 50-50 ya. Bisa diterima, bisa ditolak lagi gitu. Jadi kalau saya pribadi, kalau kondisi seperti ini, kita harus menyiapkan channel baru, channel cadangan. Kenapa? Karena 3 bulan itu waktu yang cukup lama ya. Jadi 3 bulan ini kalau kita perbaiki, belum tentu diterima kan. Tapi kalau kita 3 bulan fokus di channel baru, bisa jadi kita sudah monetisasi dan channel kita bersih dari pelanggaran. Itu kalau menurut saya ya, dan itu solusinya. Kemudian kalau teman-teman mengalami masalah yang seperti ini, di bagian menu dolar YouTube Studio-nya itu muncul error di langkah 2-nya, dan situ ada notifikasi akun AdSense Anda ditangguhkan, atau ada traffic invalid, atau klik yang tidak valid, itu artinya udah parah banget nih masalahnya gitu ya. Meskipun beberapa akun masih bisa pulih kembali ya, tapi kebanyakan akun sih kalau udah seperti ini, ya saya bilang sih udah pensiun tuh channelnya, udah nggak bisa mendapatkan penghasilan dari iklan. Kenapa seperti itu? Karena sudah tidak ada pilihan atau opsi yang bisa kita lakukan. Beda kan sama yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya itu di langkah 2 error itu masih ada pilihan. Bisa ubah pengaitan, ganti akun, perbaiki di AdSense. Tapi kalau traffic invalid ini, itu errornya udah parah banget. Ya, akun AdSense kita itu udah ditangguhkan gitu. Ini biasanya penyebabnya adalah karena kita terlalu sering menonton video sendiri. Jadi tanpa sadar kita klik-klik iklan gitu. Ya, atau kita menggunakan VPN. Jadi saran saya kalau konten di YouTube itu organik aja. Jangan tergiur dengan jalan-jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan. Karena taruhannya adalah channel kita. Kalau udah seperti ini, itu channel kita tuh udah kayak diputus gitu. Udah kayak di lock gitu ya. Udah nggak bisa mendapatkan penghasilan dari AdSense lagi gitu. Nah, kalau terjadi seperti ini, tombolnya itu tidak ada apa-apa, ya gimana kita mau menautkan ke AdSense yang baru? Sementara kalau kita mau ganti AdSense, mau menautkan AdSense baru, itu dilakukan dari menu dolar YouTube Studio kita. Nah, di menu dolar YouTube Studio kita tadi nggak ada tombol apa-apa, cuman ada pelajari lebih lanjut. Itu pun kalau kita tekan pelajari lebih lanjut, itu biasanya dibawa ke artikelnya YouTube. Lalu gimana solusi lain yang bisa kita ambil? Ya solusinya kita gunakan saja channel kita tadi untuk mendapatkan penghasilan di luar AdSense. Misalkan untuk mendapatkan endorse, misalkan viewsnya banyak nih, subscriber banyak, atau untuk promosi usaha. Kan kita masih bisa mendapatkan penghasilan di luar AdSense. Kita masih bisa upload video. Hanya saja kita tidak bisa mendapatkan penghasilan dari AdSense atau tidak bisa mendapatkan dari iklan ya, penghasilan dari iklan. Jadi hati-hati teman-teman, jangan tergiur dengan jalan-jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan karena taruhannya adalah channel kita. Mending bikin channel barulah yang lebih bagus lagi, yang lebih hati-hati lagi dan bisa organik lah buat channel barunya gitu ya. Karena potensinya bisa jangka panjang. Karena kan kalau YouTube ini kan jangka panjang ya. Jadi bukan sekedar sebulan 2 bulan kita menikmati hasilnya, tiba-tiba kita kehilangan channel kita. Kan itu rasanya nyesek banget gitu ya. Alangkah baiknya kita organik aja dan jangka panjang kita bisa menghasilkan uang dari YouTube. Masih belum selesai nih, masih ada 2 tampilan lagi di menu dolar YouTube Studio yang belum saya jelaskan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Kalau tampilan seperti ini teman-teman udah nggak asing lagi ya. Kalau tampilannya seperti ini itu artinya channel teman-teman itu normal tapi belum dimonetisasi. Lalu gimana solusinya? Solusinya ya teman-teman harus memenuhi persyaratan untuk monetisasi. Cari lagi informasi apa saja syarat untuk bisa monetisasi channel YouTube. Intinya di sini channel teman-teman tuh normal tapi belum memenuhi syarat untuk monetisasi. Ini udah biasa lah ya, udah sering banget saya jelasin juga. Kemudian tampilan yang terakhir nih. Kalau nanti tampilannya seperti ini yang teman-teman lihat, di sini ada tulisan di bagian paling atas, Anda adalah partner YouTube. Itu artinya channel teman-teman baik-baik saja. Channelnya normal, channelnya dimonetisasi, dan channelnya terhubung ke sebuah akun AdSense. Tapi sampai di sini tentunya kita harus menyelesaikan beberapa tahapan lagi kan setelah kita monetisasi. Ya tidak semata-mata tampilannya sudah program partner YouTube, Anda adalah program partner YouTube, terus kita duduk santai, tidak ya. Tetapi kita harus menyelesaikan beberapa tahapan lagi di akun AdSense kita. Ya seperti verifikasi identitas, daftar pajak ataupun daftar rekening bank kita. Jadi teman-teman jangan terlena ya. Kalau channelnya sudah dimonetisasi, teman-teman harus tahu nih tahapan setelah monetisasi itu apa ya. Nanti kalau teman-teman tidak melakukan verifikasi identitas,
Kejadiannya tuh seperti yang di awal tadi yang saya jelasin. Langkah 2-nya itu error karena verifikasi identitas diperlukan gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Makanya saya itu udah membuat e-course ataupun kelas kursus YouTube dari nol. Jadi di kelas kursus YouTube dari nol itu dalam bentuk video ya, bukan dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk video, materinya itu ada 55 materi yang sudah saya urutkan dari step 0 sampai ke tahapan gimana kita ngambil gaji dari YouTube. Ya, jadi di situ udah saya susun rapi. Jadi kalau teman-teman punya e-course saya, punya kelas kursus YouTube dari nol yang karyanya zona tutorial, teman-teman nggak bakal bingung lagi setelah monetisasi ngelakuin apa. Di situ materinya udah saya urutkan satu per satu. Totalnya ada 55 video. Dan itu semua ada video tutorialnya. Jadi tinggal dipraktekkan step by stepnya. Nggak perlu pusing lagi nyari tutorial di luar sana, habis monetisasi ngapain, terus nanti habis daftar pajak, kita ngapain lagi Bang? Nggak perlu pusing masalah itu. Semua materinya udah saya urutkan dengan rapi. Itu kelebihannya. Jadi sekarang ini saya itu ada 2 tipe kelas. Kelas saya yang pertama itu adalah kelas konsultasi selama 1 jam. Ini biasanya untuk menyelesaikan problem atau koreksi channel. Tapi kalau teman-teman butuhnya panduan lengkap cara jadi YouTuber dari nol sampai ke tahap ngambil gaji dari YouTube, itu jawabannya ada di e-course saya atau kelas kursus YouTube saya dari nol. Totalnya 55 video. Nanti teman-teman yang mau membelinya atau link pendaftarannya saya letakkan di deskripsi video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jadi teman-teman sampai di video ini tidak bingung lagi kan. Ternyata ada banyak kan problem yang bisa terjadi di channel kita, dan itu sudah saya jelaskan apa problemnya beserta solusinya. Jadi bagikan video ini ke banyak orang biar mereka juga tahu apa yang saya bahas di video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.